Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Kali ini saya masih juga melanjutkan untuk yang pembahasan soal SKB rumpun komputer yang ke-8. Seperti biasanya teman-teman silahkan kerjakan dulu soal yang ada di deskripsi berupa Google Form ya. Kemudian untuk penjelasannya silahkan kembali lagi kemari untuk melihat di video ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Perintah SQL untuk menghapus data barang yang memiliki ID 5 adalah A. Delete bintang from barang where ID sama dengan 5. B. Delete from barang where ID sama dengan 5. C. Delete barang where ID sama dengan 5. D. Delete bintang barang where ID sama dengan 5. Atau E. Delete from barang where ID titik 25. Jawabannya adalah yang B. Delete from barang where ID sama dengan 5. Jadi format untuk menghapus suatu data itu menggunakan perintah delete dengan format delete from, nama tabelnya apa, where nama tabel kondisinya apa, sama dengan kondisinya apa. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah database dengan nama mahasiswa. A. Create database mahasiswa. B. Create mahasiswa. C. Create tabel mahasiswa. D. Create bintang database mahasiswa. Atau E. Create to database mahasiswa. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu create database mahasiswa. Jadi format untuk membuat database itu menggunakan perintah create database, kemudian langsung nama databasenya apa. Lanjut soal nomor 3. Buatlah tabel siswa dengan kolom NIS dan nama, di mana NIS bertipe varchar dengan panjang 10. Ini maksudnya karakternya dengan panjang 10, dan nama bertipe varchar dengan panjang karakter 20. A. Create siswa kurung buka NIS varchar kurung buka 10 kurung tutup, koma nama varchar kurung buka 20 kurung tutup. B. Create siswa kurung buka NIS varchar kurung buka 10 kurung tutup, koma nama varchar kurung buka 10 kurung tutup. C. Create tabel from siswa kurung buka NIS varchar kurung buka 10 kurung tutup, koma nama varchar kurung buka 20 kurung tutup. D. Create tabel siswa kurung buka NIS int atau integer kurung buka 10 kurung tutup, koma nama varchar kurung buka 20 kurung tutup. Atau E. Create tabel siswa kurung buka NIS varchar kurung buka 10 kurung tutup, koma nama varchar kurung buka 20 kurung tutup. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk membuat sebuah tabel dengan kolom kemudian disertai dengan tipe data dan panjangnya, formatnya yaitu create tabel, nama tabelnya apa, kemudian kurung buka nama kolom pertama itu apa, kemudian langsung spasi tipe datanya apa, kurung buka panjang karakternya berapa, kemudian kurung tutup, kemudian koma, dilanjutkan dengan kolom yang kedua, langsung spasi tipe datanya apa, kemudian panjang karakter. Ini kurung buka dulu, panjang karakter, kurung tutup. Nah, jika ada kolom ketiga tinggal ditambahkan koma saja seperti
pada kolom kedua. Oke, lanjut nomor 4. Perintah SQL untuk menghapus field atau kolom jenis kelamin dari tabel warga adalah A. Create tabel warga drop kolom jenis kelamin, B. Drop tabel warga drop kolom jenis kelamin, C. Alter tabel warga drop kolom jenis kelamin, D. Alter tabel warga kolom jenis kelamin, atau E. Alter tabel warga from kolom jenis kelamin. Jawabannya adalah yang C. Alter tabel warga drop kolom jenis kelamin. Jadi untuk format menghapus kolom itu menggunakan perintah alter tabel. Nama tabelnya apa, drop kolom, kemudian nama kolomnya apa. Lanjut soal nomor 5. Perintah SQL untuk menginput data NIM dan nama ke dalam tabel mahasiswa, di mana NIM yang diinputkan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan nama Yanto adalah A. Insert into mahasiswa kurung buka NIM, nama kurung tutup values kurung buka 1, 2, 3, 4, 5, ada tanda petik 2 itu ya, kemudian koma, tanda petik Yanto, tanda petik lagi kurung tutup. B. Insert into mahasiswa kurung buka nama, NIM kurung tutup values kurung buka tanda petik 1, 2, 3, 4, 5 kurung tanda petik lagi, koma, tanda petik Yanto, tanda petik kurung tutup. C. Insert into mahasiswa kurung buka NIM, nama kurung tutup values kurung buka tanda petik Yanto, tanda petik lagi, koma, tanda petik 1, 2, 3, 4, 5 tanda petik kurung tutup. D. Insert into mahasiswa kurung buka NIM, nama kurung tutup values kurung buka tanda petik 1, 2, 3, 4, 5 tanda petik, koma, tanda petik Yanto, tanda petik lagi kurung tutup. Atau E. Insert into mahasiswa kurung buka NIM, nama kurung tutup values kurung buka tanda petik 1, 2, 3, 4, 5 tanda petik lagi titik tanda petik Yanto, tanda petik kurung tutup. Jawabannya adalah yang A. Jadi format untuk memasukkan data atau menginput data menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya apa, kolom kurung buka kolom 1 atau field yang pertama, koma kolom 2, kemudian jika ada kolom lagi apa, kemudian kurung tutup diikuti dengan values dan nilai yang akan diinputkan, nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Nah, urutan ini nanti akan menentukan dia akan masuk ke field yang mana, ke kolom yang mana. Jadi yang paling kiri akan masuk ke kolom yang paling kiri, yang kedua masuk ke kolom yang kedua dan seterusnya. Jadi tidak boleh terbalik. Seperti pada opsi, jika teman-teman memperhatikan opsinya itu sangatlah mirip-mirip, jadi jangan sampai terbalik karena di sini diminta memasukkan NIM 1, 2, 3, 4, 5 dan nama Yanto. Ini di opsi yang B itu hampir sama dengan yang A, hanya saja pada kolom itu terbalik ya, itu disitu nama dulu kemudian NIM. Nah, kalau seperti itu nanti 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk ke dalam kolom nama dan Yanto masuk ke dalam kolom NIM. Itu tidak sesuai dengan permintaan soal. Kemudian yang C itu juga terbalik ya. Kemudian yang D itu kalau kalian tidak jeli akan terjebak karena di sini di kolomnya itu harus dipisahkan dengan tanda koma bukan tanda titik, sedangkan di yang D itu NIM titik nama, itu salah. Kemudian yang E juga pada valuesnya itu harus dipisah dengan tanda koma bukan titik. Oke, lanjut soal nomor 6.
Salah satu fungsi dari physical layer pada layer OSI adalah A. Sinkronisasi bit data, B. Melakukan proses routing, C. Pengkoreksi kesalahan, D. Memecah data ke dalam paket-paket data, atau E. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Jawabannya adalah yang A. Sinkronisasi bit data. Jadi fungsi dari physical layer itu ada beberapa, diantaranya adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Lanjut soal nomor 7. Pada layar OSI, lapisan data link layer memiliki dua level, yaitu A. Logical link control dan media access control, B. Virtual network dan remote desktop, C. Remote desktop dan media access control, D. HTTP dan FTP, atau E. Media access control dan FTP. Jawabannya adalah yang A. Jadi terdapat dua level pada lapisan data link layer, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Kemudian nomor 8. Ciri jaringan ini yaitu memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, dan jika terjadi kegagalan dalam kabel jaringan hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Merupakan ciri dari topologi jaringan A3, B star, C bus, D ring, atau E mesh. Jawabannya adalah yang B, yaitu star. Jaringan bintang atau star memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel. Tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang atau star hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Nomor 9. Pada data flow diagram atau DFD, terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator, yaitu A. Terminator sumber dan terminator tujuan, B. Terminator awal dan terminator proses, C. Terminator input dan terminator output, D. Terminator data dan terminator fisik, atau E. Terminator sumber dan terminator output. Jawabannya adalah yang A. Terminator sumber dan terminator tujuan. Terdapat dua jenis terminator, yaitu terminator sumber atau source dan terminator tujuan atau sink. 10. Simbol lingkaran pada data flow diagram atau DFD melambangkan sebagai A. Data store, B. Laporan, C. Proses, D. Terminator, atau E. Alur data. Jawabannya adalah yang C, yaitu proses. Simbol lingkaran dalam DFD merupakan proses kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dan hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dilakukan arus data yang akan keluar dari proses. Persegi panjang itu entitas eksternal, garis lurus horizontal, ada dua seperti sama dengan, itu artinya penyimpanan. Kemudian garis lurus horizontal dengan tanda panah yang saling bertolak merupakan aliran data. Oke teman-teman, itulah 10 soal pembahasan untuk SKP rumpun komputer. Teman-teman jangan lupa untuk gabung grup Telegram bagi yang belum bergabung. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ke-9. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.